Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang ada di rumah? Tetap semangat untuk belajar, mencari ilmu dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari bab tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga Allah memberi pemahaman dalam kegiatan ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini adalah kalian dapat mendeskripsikan pengertian penyembelihan hewan dengan benar, menunjukkan dalil terkait dengan penyembelihan hewan dengan benar, menjelaskan syarat-syarat penyembelihan hewan dengan benar, menjelaskan tata cara penyembelihan hewan dengan benar, menjelaskan cara penyembelihan hewan secara tradisional dengan benar, dan menjelaskan cara penyembelihan hewan secara mekanik dengan benar. Penyembelihan hewan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong dua saluran di leher, yaitu saluran makanan dan saluran pernafasan, serta dua urat lehernya, agar hewan tersebut halal dimakan. Karena kita sebagai orang Islam dilarang untuk memakan bangkai. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sedikit penjelasan tentang hal yang berkaitan dengan bangkai. Ada bangkai yang halal untuk kita makan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Sementara ada dua darah yang halal juga kita makan, yaitu hati dan limpa. Penyembelihan hewan ini terbagi menjadi dua. Ada penyembelihan yang bersifat umum. Penyembelihan ini hanya untuk kepentingan konsumsi. Sedangkan yang kedua adalah penyembelihan bersifat khusus, yaitu penyembelihan yang mempunyai nilai ibadah. Misalnya akikah dan kurban. Untuk penyembelihan bersifat khusus ini kita akan membahasnya pada bab selanjutnya. Dalam penyembelihan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, sehingga proses penyembelihan itu sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama yaitu rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan adalah hal-hal yang harus ada dalam proses penyembelihan. Antara lain, 1. Harus ada orang yang menyembelih. 2. Ada hewan yang akan disembelih. Tentu saja hewannya harus hewan yang halal. Dan yang ketiga, ada alat yang digunakan untuk menyembelih.
Syarat bagi seorang penyembelih yaitu 1. Penyembelih beragama Islam, orang kafir, musyrik, maupun orang murtad yang melakukan penyembelihan, maka hukumnya tidak sah, sehingga hewan sembelihannya haram untuk kita makan. 2. Penyembelih dalam keadaan sadar pada saat melakukan penyembelihan, juga sengaja melakukan penyembelihan, bukan sedang mengigau atau ngelindur, mabuk, atau bermimpi. Yang ketiga, harus orang yang sudah baligh dan berakal sehat atau tidak gila. Keempat, mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan yang kelima, membaca basmalah. Disunahkan juga untuk membaca sholawat dan takbir 3 kali. Selanjutnya adalah syarat hewan yang disembelih. Yang pertama, hewannya harus hewan yang masih hidup atau mustaqiro. Ayam tiren tidak bisa disembelih karena dia sudah menjadi bangkai. Kemudian bagaimana dengan ayam yang tertabrak motor dan ayam tersebut belum mati? Agar ayam tersebut bisa kita makan, karena masih belum mati, maka kita sempurnakan kematiannya dengan menyembelih ayam tersebut. Yang kedua, hewan yang disembelih harus hewan yang halal, baik bendanya maupun cara memperolehnya. Contoh, ayam adalah hewan yang halal bendanya, tetapi hewan itu menjadi haram jika kita memperolehnya dengan mencuri ayam tetangga. Jadi hewannya harus halal, halal bendanya, dan halal cara memperolehnya. Selanjutnya adalah syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Alatnya harus tajam, tidak tumpul, sehingga mempercepat proses penyembelihan. Dengan menyembelih, kita bukan menganiaya hewan, tetapi dengan menyembelih menggunakan alat yang tajam, kita membantu hewan agar tidak merasakan sakit yang berlebihan, karena prosesnya lebih cepat. Yang kedua adalah alat penyembelihan terbuat dari besi, logam, batu, bambu, atau apa saja yang bisa tajam, sehingga dengan ketajamannya dapat memotong 2 saluran di leher dengan cepat. Yang ketiga, tidak diperbolehkan dengan alat yang terbuat dari kuku, tulang, atau gigi. Kemudian hal-hal sunnah dalam penyembelihan. 1. Mengasah alat menyembelih setajam mungkin agar proses penyembelihan berlangsung dengan cepat. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat dan dibaringkan di rusuk sebelah kiri agar mudah untuk menyembelihnya. Membaca basmalah, disunahkan juga membaca sholawat dan takbir 3 kali. Untuk penyembelihan pada hewan yang mudah disembelih, dilakukan penyembelihan pada lehernya. Dan apabila binatang tersebut mempunyai leher yang panjang, maka menyembelih di pangkal lehernya. Misalnya unta. Yang terakhir adalah berlaku baik dalam menyembelih, tidak kasar dan tidak pula lamban, agar binatang tidak merasakan kesakitan pada saat akan disembelih.
Hal-hal makruh dalam penyembelihan. Makruh di sini berarti lebih baik perbuatan tersebut tidak dikerjakan. Contohnya, menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Dengan alat yang kurang tajam, maka hewan akan tersakiti lebih lama. Penyembelih pun harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukan proses penyembelihan karena alatnya kurang tajam. Menyembelih dari arah belakang leher atau tengkuk. Jika melewati tengkuk penyembelihannya, maka proses yang dilakukan lebih lama karena ada tulang-tulang leher yang harus dilewati untuk sampai kepada saluran makanan dan saluran pernafasan di leher hewan tersebut. Menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya dan menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu mati. Jadi, ketika akan menguliti dan memotong bagian tubuh, tunggu setelah hewan itu mati dengan sempurna. Jika kita menyembelih sapi, maka tunggulah sampai sapi tidak bergerak-gerak lagi kakinya. Selain itu, ketika sapi bergerak-gerak kakinya, itu juga dia lakukan untuk memompa darah keluar dari tubuhnya, sehingga daging yang dihasilkan adalah daging yang segar, tidak mengandung darah kotor. Demikian juga ketika kita memotong ayam, tunggu sampai ayam itu berhenti, tidak berlari-larian setelah selesai disembelih. Bagian tubuh manakah yang seharusnya disembelih? Untuk hewan jinak, kita menyembelih pada bagian leher, yaitu dengan memotong saluran makanan dan saluran pernafasan, serta 2 urat lehernya. Sedangkan untuk hewan liar, misalnya rusa, burung merpati, atau para pemburu, bagaimana cara menyembelihnya? Cukup dengan melukai bagian tubuh manapun yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati dengan luka tersebut. Dengan syarat, sebelum melepaskan alat pembunuh, baik itu anak panah, peluru, tombak, dan lain-lain, terlebih dahulu membaca basmalah. Jika karena luka tersebut hewan itu langsung mati, maka kita bisa memakannya tanpa harus menyembelihnya lagi. Akan tetapi, jika kita menemukannya masih dalam keadaan hidup, maka kita sempurnakan kematiannya dengan menyembelih binatang tersebut. Cara melakukan penyembelihan. Penyembelihan bisa dilakukan dengan cara tradisional, yaitu penyembelihan yang dilakukan secara manual dengan memakai alat sederhana, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika mereka mempunyai hajat dan menyembelih hewan sembelihannya sendiri. Yang kedua, penyembelihan secara mekanik, yaitu penyembelihan yang dilakukan dengan menggunakan mesin potong hewan, sehingga prosesnya lebih cepat karena yang disembelih tidak hanya 1 atau 2, bisa mencapai ribuan hewan. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan. Syarat apa saja yang dilakukan agar penyembelihan secara mekanik itu
hewannya halal dimakan? Yang pertama adalah binatang atau hewan yang akan disembelih dalam keadaan masih hidup dan merupakan hewan yang halal dimakan. Orang yang menjalankan mesin beragama Islam atau ahli kitab, dia sengaja menjalankan mesin dan bisa melihat proses pemotongan dua saluran di leher agar ketika terjadi kesalahan, maka hewan yang belum terpotong dua saluran di lehernya atau belum tersembelih bisa diambil agar tidak mencampuri hewan yang sudah tersembelih. Karena jika lolos dari penglihatan dan hewan itu kemudian terolah, maka hewan tersebut tidak melalui proses penyembelihan sehingga dianggap sebagai bangkai. Yang ketiga, orang yang menjalankan mesin membaca basmalah. Yang keempat, mesin penyembelihan itu tajam dan tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. Yang kelima, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan dan pernafasannya. Bagaimana hukumnya kita memakan hasil sembelihan secara mekanik? Hasil sembelihan secara mekanik, dagingnya halal kita makan jika syarat-syarat dan ketentuan di atas sudah terpenuhi. Anak-anak sekalian, demikian tadi pembahasan tentang tata cara penyembelihan hewan agar dagingnya halal kita makan karena sudah sesuai dengan syariat Islam. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.